Baiklah, kita akan memulai tutorial pertama, yaitu membuat geodatabase. Pertama-tama kita buka program ArcCatalog dengan menekan klik Windows, Katalog, lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik kanan folder connection, yaitu data D-nya, klik kanan. Kemudian kita pilih new dan kita pilih folder. Nah, lalu kita ganti nama foldernya, yaitu praktikum SIG basis data. Oke, praktikum SIG basis data. Lalu kita okekan. Oh, maaf, mungkin ada terjadi kesalahan. Selanjutnya, pada praktikum SIG basis data ini kita klik kanan kembali, lalu kita pilih new, lalu kita pilih personal geodatabase. Oke, kita hapus dulu. Dalam personal geodatabase ini kita ganti namanya menjadi DIY. Kita klik OK. Lalu pada personal geodatabase DIY ini kembali kita klik kanan untuk membuat IG dasar dan IG tematiknya dengan memilih new, lalu feature dataset. Oke, kita klik feature dataset. Nah, pada kotak new feature dataset ini kan keluar kotak dialognya, dan pada nama ini kita isikan IG dasar. Kita klik IG dasar, lalu kita pilih next. Nah, lalu di sini kita akan pilih ini WGS 1984 UTM Zone 49S ya, kita pilih, lalu kita next kan, lalu kita finish kan. Oke, begitu juga untuk membuat IG tematiknya, kita klik kanan, lalu kita buka feature dataset, kita buat IG tematik, klik, lalu kita next kan. Ini sama saja koordinatnya untuk untuk IG tematik. Kita next kan, lalu kita next, lalu kita finish. Oke, sudah keluar. Nah, di sini kan sudah tertera IG dasar dan IG tematik. Selanjutnya pada feature dataset IG dasar dan IG tematik akan dibuat masing-masing feature class. Feature class untuk fitur class untuk IG dasar terdiri atas beberapa, yaitu ada peta dasar administrasi, peta ibu kota administrasi, peta jalan, peta jaringan sungai. Lalu feature class untuk IG tematik juga terdiri dari beberapa, yaitu peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Jadi nanti kita buat dalam IG dasar ini masing-masing dari feature class-nya. Oke. Dengan tahapan yang pertama kita lakukan klik kanan mulai dari IG dasar. Kita klik kanan IG dasar, lalu kita pilih menu new. Nah, ini dia, lalu akan muncul feature class seperti ini feature class-nya. Lalu pada kita klik
di sini tuh kita buat namanya itu peta underscore batas underscore administrasi, seperti ini, peta underscore batas underscore ADM, seperti ini. Lalu pada kolom alias kita buat di sini peta administrasi. Oke. Peta administrasi. Lalu poligonnya ini kita pilih polygon features. Lalu kita next kan. Next. Lalu pada field name ini, kan ini ada field name, kita isikan di sini itu dengan kabupaten. Kita buat kabupaten. Lalu kita pilih data type-nya itu teks. Oke. Lalu itu kita finishkan. Sebentar ya, lagi. Nah, begitu juga untuk caranya untuk membuat fitur kelas yang lain, seperti yang tadi kita sudah berusaha buat peta administrasinya, batas administrasi. Lalu nanti bisa dilanjut untuk peta ibu kota, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Sudah ada di peta batas administrasi. Begitu juga nanti untuk fitur-fitur kelas yang lain, sama caranya. Dan untuk tematik juga sama, kita klik kanan, lalu pilih new, kita pilih feature class, kita pilih untuk ini sama saja ya, kita pilih peta hujan, kita tulis peta underscore hujan. Lalu aliasnya ini, bentar ya, lalu kita pilih aliasnya ini peta intensitas hujan, peta intensitas hujan. Poligonnya polygon features, langsung kita buat next. Oke, sudah langsung ada di sini. Begitu juga untuk membuat peta kemiringan lereng, peta tanah, sama juga halnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu untuk melengkapi field name pada tiap feature class yang dibuat tadi, perlu dilakukan pengisian atribut. Pengisian atribut dapat dilakukan dengan cara kita klik kanan pada personal geodata DIY tadi ini, DIY. Kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Kita pilih properties. Nah, ini akan muncul tab untuk isi domainnya seperti ini. Nah, pada kolom domain ini kita isi ada kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas, dan sebagainya. Kita buat kemiringan lereng. Yang kedua itu klasifikasi lereng. Lalu intensitas hujan. Selanjutnya itu klasifikasi hujan. Lalu jenis tanah, keterangan tanah, arahan, dan nama kabupaten. Oke. Nah, jadi di setiap domain ini kita pilih field type-nya itu teks semua, agar
bisa ngisi kode value-nya. Kita ini kemiringan lereng kita buat teks, klasifikasi juga teks, petas hujan juga teks, semuanya kita ubah jadi teks ya. Type-nya oke. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi kode value-nya. Dimulai dari kemiringan lereng. Di sini ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pertama itu description-nya itu dimulai dari 1,00% sampai dengan 8,00%. Selanjutnya itu 8,01% sampai dengan 15,00%. Yang ketiga itu 15,01% sampai dengan 25,00%. Yang keempat itu 25,01% sampai 40,00%. Dan yang terakhir 40,01% atau lebih. Oke. Lanjut ke klasifikasi lereng. Klasifikasi lereng juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mulai dari klasifikasi itu pertama datar, landai, agak curam, sangat curam, ya. Itu untuk klasifikasi lereng. Lanjut ke intensitas hujan. Intensitas hujan ada 4. Kode value-nya pertama itu lebih kecil atau lebih kurang dari 1750 mm per hari. Untuk yang kedua 2000, selanjutnya 2250, selanjutnya lebih besar 1550. Oke. Lanjut kita ke klasifikasi hujan. Klasifikasi hujan kode value-nya itu ada 4. Yang pertama sangat rendah, sedang, dan tinggi. Lanjut ke jenis tanah. Untuk jenis tanah ini ada 7 ya. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Yang pertama itu regoso, kambiso, aluvial, gleisol, latosol,
Grumusol, dan Mediteran. Oke. Selanjutnya di keterangan tanah. Keterangan tanah juga ada 7. Oke. Yang pertama, sangat peka, agak peka, tidak peka, ini tidak pekanya 2 kali. Selanjutnya kurang peka, peka, dan agak peka. Oke. Selanjutnya itu arahan. Di arahan ada 4 ya. Sorry. 4, oke. Yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahunan, terus kawasan budidaya tanaman musiman, dan permukiman. Oke. Ya, selanjutnya itu di nama kabupaten. Nama kabupaten ada 4. Yang pertama itu Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Lalu Kabupaten Kota Yogyakarta. Yogyakarta. Kabupaten Bantul. Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo. Dan yang terakhir ada ini kelima, Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Setelah semuanya selesai, terakhir, lalu kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Oke. Setelah domain selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain dengan feature class yang telah dibuat sebelumnya. Pada feature dataset IG dasar, feature class yang diberi domain hanya peta batas administrasi, peta ibu kota administrasi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, kita buka feature dataset IG dasar. Kita pilih dengan klik kanan. Lalu kita klik kanan pada peta batas administrasi. Selanjutnya kita pilih properties. Ya, kita pilih properties. Nah, di sini pada kotak dialog feature class properties, pilih tab fields. Ini dia tab fields. Lalu pilih domain yang sesuai dengan field name. Ini kabupaten. Lalu domainnya kita lihat di sini. Kita cari nama kabupaten. Oke. Lalu kita pilih apply. Lalu kita klik OK.
Begitu juga untuk feature kelas yang lainnya. Sama juga dengan halnya di penggabungan geodatabase ke feature class pada feature IG tematik dapat dilakukan dengan cara yang sama, dengan cara mengklik kanan feature class seperti peta hujan, kita klik kanan, lalu kita pilih properties, maaf ini tidak muncul ya dia. Begitupun dengan di feature class di IG tematik yaitu peta hujan, sama dengan halnya untuk menggabungkan di peta batas administrasi seperti itu. Baiklah, demikianlah cara atau tutorial untuk membuat geodatabase yang ada di aplikasi ArcGIS.